Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa kembali di dalam refleksi bacaan liturgi hari Minggu. Dan kali ini bersama-sama kita akan membaca dari bacaan Minggu 28 November 2021 yang adalah hari Minggu Advent pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 3 ayat 12 hingga Tesalonika 4 ayat 2. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikanmu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28 dan 34 sampai 36. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
teman-teman semuanya, kata Advent berasal dari bahasa Latin ad venire yang artinya kedatangan. Adventus, kedatangan. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah sebuah periode, sebuah masa di mana kita mau mempersiapkan kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Teman-teman semuanya, kata Advent berasal dari bahasa Latin ad venire yang artinya kedatangan, akan datang atau kedatangan. Adventus kemudian berkembang menjadi Adventus. Apa artinya bagi kita? Artinya melewati periode masa Advent ini, kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahwa periode Advent ini terjadi 4 minggu sebelum Natal justru meneguhkan, karena ini mau mengingatkan kita semuanya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang yang pertama kali dan hadir di tengah-tengah kita manusia. Peristiwa itu menunjuk pada peristiwa yang akan datang, bahwa Dia, Yesus, akan datang sekali lagi. Tetapi kali ini Ia akan datang sebagai Raja di atas segala raja yang membawa keadilan bagi semua orang. Kita dengarkan tadi pada bacaan yang pertama, nubuatnya sudah disampaikan sejak zaman Nabi Yeremia. Yeremia bernubuat bilang begini, waktunya akan datang, aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Artinya Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yeremia bahwa dari garis keturunan Daud itu Tuhan akan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan umat-umat Allah akan disebut, akan dipanggil dengan julukan Tuhan keadilan kita. Artinya janji ini sebetulnya sudah Tuhan berikan sejak ribuan tahun yang lalu. Maka pada bacaan kedua kita lihat Rasul Paulus menegaskan bahwa keadilan ini akan hadir lewat wujud apa? Lewat wujud hidup yang saling mengasihi. Maka Paulus berkata, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Jadi ungkapan persiapan kita itu haruslah lewat sikap perilaku kasih, sehingga waktu Yesus datang sungguh-sungguh kedapatan kita semua kudus dan tidak bercacat. Maka kemudian pada bacaan Injil, Yesus berkata kepada kita semuanya bahwa tanda-tanda akan menyertai kedatangan Tuhan. Tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, akan ada ketakutan, kebingungan, deru, gelora laut, kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Uskup Barron mengatakan bahwa tanda-tanda di langit itu pada zaman Yesus itu adalah tanda-tanda atau sarana yang dipakai oleh orang untuk melihat apa yang akan terjadi. Misalnya bulan, matahari itu menunjuk pada waktu, menunjuk pada arah, bintang-bintang dan sebagainya. Maka kalau ada goncangan kuasa-kuasa di langit, artinya orang-orang kehilangan arah, orang-orang kebingungan, tidak ada pegangan lagi dalam hidup. Nah, Yesus mengatakan pada waktu itu, pada masa penuh dengan kebimbangan dan kegoncangan itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan. Apakah ini sesuatu yang menakutkan? Tidak juga. Kenapa? Karena Yesus bilang, apabila semuanya itu mulai terjadi,
bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Artinya, peristiwa-peristiwa itu semua bagi orang yang ikut Yesus, yang mengasihi satu sama lain, yang berpegang pada kebenaran, harusnya tidak menakutkan. Karena peristiwa kedatangan Anak Manusia adalah peristiwa di mana kita semua justru bisa bangkit karena kita tahu bahwa kita akan diselamatkan. Maka Yesus bilang, maka jagalah hatimu supaya kita semua siap. Kita tidak menjadi takut, tetapi karena kita membangun perilaku kasih setiap hari, kedatangan Tuhan itu justru sesuatu yang menggembirakan, membawa harapan yang dinantikan oleh kita semua. Maka pada minggu Advent yang pertama ini, kita semuanya diundang. Mari kita lebih giat lagi mengasihi. Mari kita lebih giat lagi memperhatikan satu sama lain. Karena waktu kita hidup di dalam kasih, kita siap menyambut Yesus yang datang di tengah-tengah kita. Tuhan keadilan kita yang mau datang dan menyelamatkan kita semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.